Saat perempuan Jawa lain dipingit, perempuan Mangkunegaran justru dilatih memegang senjata, bertempur, dan menjaga kedaulatan kerajaan. Mereka bukan legenda, mereka benar-benar ada di tengah Jawa abad ke-19. Tapi kenapa kerajaan Jawa membentuk pasukan perempuan? Apakah mereka benar-benar ikut perang? Dan kenapa sejarah mereka nyaris hilang hari ini? Inilah kisah pasukan Estri, pasukan perempuan paling misterius dalam sejarah Jawa. Pada abad ke-18, Jawa berada dalam masa penuh konflik. Kerajaan Mataram Islam pecah, politik istana kacau, dan VOC Belanda terus memperluas pengaruhnya. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang ditakuti Belanda. Ia adalah Raden Mas Said. Ia dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, seorang pemimpin perang gerilya yang terkenal sangat sulit ditaklukkan. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas dalam sejarah perjuangannya. Pangeran Sambernyawa memiliki pasukan wanita khusus. Pasukan ini dikenal sebagai prajurit Estri Mangkunegaran. Sekitar 60 wanita pilihan direkrut untuk menjadi prajurit elit kerajaan. Di balik wajah lembut perempuan Jawa, mereka adalah prajurit yang sangat terlatih dan sangat sulit ditaklukkan. Para prajurit Estri dilatih berbagai kemampuan militer, mulai dari berkuda, menggunakan tombak, pedang, hingga senjata api. Tidak hanya itu, mereka juga dilatih taktik perang gerilya khas Sambernyawa, strategi seperti dedemitan, weweludan, dan jempungan. Teknik menyelinap dan menyerang secara tiba-tiba yang membuat musuh kebingungan. Selain bertempur, prajurit Estri juga bertugas sebagai pengawal pribadi keluarga Mangkunegaran. Mereka melindungi istri dan keluarga Pangeran Sambernyawa saat perang berlangsung. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar simbol. Mereka adalah pasukan elit yang dipercaya penuh oleh pemimpin perang Jawa. Namun yang membuat pasukan ini unik, para prajurit Estri juga seniman istana. Mereka bisa menari, memainkan gamelan, bahkan beberapa di antara mereka menjadi sinden dan penari kerajaan. Di siang hari mereka prajurit, di malam hari mereka seniman istana. Fakta lain yang jarang diketahui, beberapa prajurit Estri bahkan menjadi sekretaris kerajaan. Mereka ikut dalam urusan administrasi dan politik Mangkunegaran. Ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa Mangkunegara I tidak hanya berperan domestik. Mereka juga aktif dalam militer, politik, dan budaya. Bayangkan situasi ini. Pasukan musuh bersiap menghadapi prajurit pria.
Namun yang muncul dari kejauhan adalah pasukan wanita berkuda dengan tombak dan senapan di tangan mereka. Sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi pada masa itu. Tidak heran jika keberadaan pasukan ini menjadi terobosan besar dalam sejarah militer Jawa. Hari ini, nama mereka hampir terlupakan. Padahal, jauh sebelum konsep kesetaraan gender muncul, di tanah Jawa sudah ada pasukan wanita yang ikut berperang. Mereka adalah simbol keberanian, simbol kesetiaan, dan simbol kekuatan perempuan Nusantara. Mereka adalah prajurit Estri Mangkunegaran. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, subscribe Info Surakarta, karena masih banyak rahasia sejarah Nusantara yang jarang diketahui orang.